Pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah rujukan untuk mengambil keputusan dalam menghukumi suatu perbuatan dengan cara yang dibenarkan syariat Islam. Sumber hukum yang disepakati sebagian ulama ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Macam-macam hadis. Yang pertama, hadis qauliyah, yaitu perkataan Rasulullah SAW yang menjelaskan hukum-hukum agama serta berisi peradaban, hikmah, ilmu pengetahuan, dan juga menganjurkan akhlak yang mulia. Yang kedua, hadis fi'iliyah, yaitu perbuatan Rasulullah SAW yang menjelaskan cara melaksanakan ibadah, misalnya cara sholat, haji, berwudu, dan sebagainya. Yang ketiga, hadis takririyah, yaitu berdiam dirinya Rasulullah SAW ketika melihat suatu perbuatan dari para sahabat, baik perbuatan tersebut dikerjakan di hadapan Rasulullah atau tidak, akan tetapi berita mengenai perbuatan tersebut sampai kepada Rasulullah. Yang keempat, dikehendaki Rasulullah SAW yang akan tetapi belum sempat terlaksana. Bagian hadis. Dalam ilmu hadis banyak ragam pembagian hadis, tergantung dalam sisi mana hadis tersebut dilihat. Salah satunya hadis ditinjau dari segi sanadnya, yaitu banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan sanad. Hadis ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang tentang suatu yang dipercaya dan pencinderaannya yang menurut kebiasaan mereka tidak mungkin berbuat dikarenakan banyaknya jumlah mereka. Yang kedua, hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang akan tetapi tidak mencapai tingkat ditinjau dari segi kualitasnya, dapat dilihat dari mutu periwayatannya atau sifat orangnya yang meriwayatkannya. Hadis terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama hadis riwayatannya sanad tidak terputus dari awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti. Selain itu, dalam periwayatannya juga tidak ada keganjilan dan kecacatan, dijadikan sebagai dasar hukum. Yang kedua, hadis hasan, yaitu hadis yang periwayatannya sanad dari diriwayatkannya oleh orang-orang yang adil, tetapi kurang meskipun tidak ada keganjilan dan kecacatan. Hadis hasan masih dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Yang ketiga, hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak lengkap syaratnya, yakni tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam hadis. Hadis ini berbeda-beda tingkat kelemahannya, tergantung pada jauh atau dekatnya kepada syarat-syarat hadis sahih. Hadis dhaif tidak dapat dijadikan hujah. Hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, sebagai bayan takrir, yaitu menguatkan hukum yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang kedua, sebagai bayan tafsir, yaitu memberikan rindan dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau global. Yang ketiga, sebagai bayan tasyri', yaitu menetapkan hukum yang tidak didapati dalam Al-Quran.